Jumpa lagi dengan 10 Day Info, Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Rosdiana, sebagai pernah menjabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan dan sekarang sangat intens dengan bidang sawit dan segala urusannya, baik itu masalah teknis maupun masalah perdagangan luar negeri. Jadi kita sapa Ibu Rosdiana. Selamat datang Bu di PMDI. Terima kasih Pak. Dan kita ingin menanyakan kepada Ibu tentang perkembangan yang sedang tren di dalam negeri maupun di luar negeri yang banyak diundang oleh para pembeli sawit kita, ya. Di antaranya ini Uni Eropa. Jadi tren sekarang ini pernyataan dari Pak Menteri SDM kita bahwa dalam menghadapi masalah energi di Selat Hormuz maupun pelemahan rupiah terhadap US dollar terutama itu, kita akan mengatasinya sebagian besar dengan memberlakukan BBM B50, di mana di situ ada campuran antara solar yang masih impor dan dari minyak sawit. Nah, ini tentunya pasti menyebabkan perubahan-perubahan, ya, baik internal maupun eksternal, baik teknis maupun non teknis maupun perdagangan internasional. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan apa kira-kira yang Ibu pikirkan dan dampak dari pemberlakuan B50 yang menurut info Juni, Bu, berarti bentar lagi nih. Nah, silahkan Bu Rosdiana. Terima kasih Pak Terima Joko. Jadi mengingatkan saja bahwa saya dulu pernah juga di Departemen Kementerian Perdagangan ini selama 36 tahun. Saya pernah menjadi pegawai di bank, menjadi staf ahli menteri. Kemudian saya pindah ke pertanian 15 tahun, dan kemudian saya mendirikan sendiri organisasi NGO saya, yaitu Responsible Palm Oil Initiative. Jadi saya sekarang lebih banyak bergerak di bidang ketentuan-ketentuan Eropa, karena sejak tahun 1999 oleh Pak Luhut saya diminta untuk mempelajari semua ketentuan Eropa yang dimulai dengan track 1. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kebijakan energi di dalam negeri ini memang sebetulnya kita punya keberuntungan besar, karena kita mempunyai tanaman yang kita sebut sebagai tanaman sawit. Walaupun banyak hal-hal negatif yang disebabkan oleh itu, tapi sawit ini adalah tanaman yang sangat berguna, pakai untuk pangan, untuk kosmetik, untuk toiletries, untuk sampai kepada bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dimulai sebetulnya oleh penelitian Neste yang ada di Finland. Dia mempunyai pabrik yang besar. Mereka membuat HVO, yaitu HVO itu mendekati dengan rumusnya bensin, tapi lebih dekat pada rumusnya solar. Kemudian mencampurkannya dengan bensin yang mereka beli dari Rusia. Kenapa kita tidak beli dari Rusia? Karena bensin dari Rusia bahan bakunya itu lebih banyak sulfurnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Nah, Neste inilah yang kemudian menyebabkan semua orang meniru, karena pasar di Eropa itu sangat besar untuk itu, dan jangan kita kira itu hanya pasar Eropa saja dan dimiliki oleh Eropa saja, tapi itu juga dimiliki oleh banyak perusahaan kita yang di sini. Ada Musimas yang berkedudukan di Inggris, kemudian ada Wilmar yang berkedudukan di Italia, ada Sinarmas yang berkedudukan banyak, ada lebih dari 6 atau 7 perusahaan yang ada di Eropa itu yang punya Indonesia. Ya. Jadi kalau kita sekarang ingin merubah atau mencampurkan solar kita dengan bensin, itu suatu kebijakan yang betul, suatu kebijakan yang cukup positif. Tetapi harus diingat juga bahwa makin tinggi perbedaan antara bensin dengan solar dengan biodieselnya, maksud saya itu
makin harus berhati-hati karena di Eropa sendiri penggunaan biodiesel itu hanya diperbolehkan 3%, tidak lebih dari itu. Kita tahu bahwa mereka disebabkan mereka itu, terutama Eropa Utara, Finland, Norway dan lain-lain itu kan suhunya sangat rendah. Malahan namanya Norway kebanyakan malam daripada siang. Ya, jadi suhunya memang sangat rendah. Walaupun kita sudah robah, walaupun kita sudah campur apa-apa, karena bawaan naturalnya itu memang dia mengendap pada suhu tertentu, maka di sana dibatasi hanya 3%. Jadi untuk transport itu hanya 3%. Nah, nah di Indonesia ini kita punya keberuntungan yang lain dari yang lain, bahwa kita ini negara tropis. Hanya harus diingat bahwa kita ini negaranya sangat humid ya, sangat-sangat mengandung air banyak ya. Jadi harus dipertimbangkan juga itu. Jangan nanti karena penggunaan ini kemudian mesin kita lebih cepat rusak. Jadi penggunaan biodiesel sampai 50 sebetulnya dianjurkan oleh sejumlah literatur itu hanya 20 sampai 30 saja. Ya, untuk negara maju. Tapi kalau kita mau menggunakan sampai 50 boleh saja, selama compression mobil yang kita gunakan itu rendah. Jadi kalau mobil-mobil yang Pajero segala macam itu kelihatan agak kesulitan kalau memakai biodiesel. Mereka mungkin harus beralih kepada HVO. Ya. Jadi HVO itu hydrogenated vegetable oil yang mirip sekali dengan sifatnya bensin, tapi itu juga dia bisa mengalirkan 100%. Penggeraknya itu tetap harus ada fosil fuelnya. Itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Bu. Kalau kita bicara supply dan demand Bu, baik itu di dalam negeri kita tentang penggunaan CPO selama ini dan apa yang ada additional yang bisa dimanfaatkan dalam rangka policy B50 ini, kali itu ada kira-kira dampaknya bagi industri dan bagi para petani-petani, baik petani besar maupun petani kecil di Sumatera kan banyak ya. Itu kira-kira dampak-dampak pada mereka bagaimana kira-kira? Sebetulnya ya kalau kita melihat pasarnya, biodiesel itu kita bikin sendiri, kita pakai sendiri. Jadi berarti demandnya terjamin dan demandnya ada gitu ya, amannya. Tetapi juga kita harus ingat bahwa harga biodiesel dalam negeri selalu lebih rendah dari ekspor, karena ekspor kan sesuai harga Rotterdam ya. Kapan ditentukannya, jam berapa dia berubah. Nah jadi itu sebetulnya punya manfaat besar, dan juga kita tidak terlalu menghendaki sustainability. Ya, saya juga mengatakan bahwa ISPO itu dibuat dan bermacam-macam, tapi maaf, menurut saya ketentuan yang dibuat ISPO itu tidak sesuai dengan WTO dan GATT. Jadi agak susah. Ya, kita memperjuangkannya di luar. Jadi petani dan lain-lain itu sebetulnya mendapat pendapatan yang terjamin kalau kita menggunakan biodiesel kita sendiri. Tapi kan harus kita juga memperhatikan mobil-mobilnya ini akan berumur lama atau tidak dengan lebih menggunakan minyak alami dari tanaman non biological origin dibandingkan dengan non biological origin. Saya tidak tahu percobaan yang dilakukan selama ini oleh Aprobi dan teman-teman selalu di Jawa Gunung apa itu? Yang salju malam-malamnya itu di gunung kita di Bromo. Papua, Baru di Bromo. Bromo. Itu kan memang suhu turun malam, tapi kan humidity Dieng mungkin Bu. Dieng. Saya pergi ke situ untuk percobaan. Itu Dieng, itu mereka melihat suhu turun, tapi mereka mengabaikan humidity harus Kalau suatu saat Bu ya, dunia berubah, supply dan demand energi berubah, rumus sudah lepas. Itu kalau harga CPO itu sendiri lebih mahal dari solar, baik impor maupun kita sedikit punya, itu bagaimana, apakah B50 masih bisa memadai secara ekonomi, visible lah?
Sebetulnya kalau itu produksi kita sendiri, itu kan harga CPO-nya kalau dia lebih mahal, tentu solar yang dibuatnya jadi biodieselnya tentu lebih mahal kan ya. Nah itu kan ada program IPDB ya, yang kalau harganya lebih rendah mereka subsidi, kalau harganya tidak, harganya sesuai dengan harga patokan internasional tidak ada subsidinya. Tapi yang penting jaminannya tetap ada bahwa itu ada ya. Seperti sekarang ini kita kan semua kesulitan bahwa solar semuanya fosil fuel itu kan tertahan di South Hormuz. Kalau itu berkepanjangan kita mau pakai apa? Ya harus kita pakai yang aja. Walaupun mungkin ada risiko lain karena penelitian yang dilakukan di Eropa itu kan bukan sehari dua hari, puluhan tahun sebelum dia memutuskan untuk membuat biodiesel itu. Jadi meskipun harga CPO nantinya lebih mahal daripada kita impor solar, tetap itu bermanfaat bagi ekonomi kita maupun pelaku-pelaku di kebun-kebun sawit. Kalau kebun sawit itu senang lah kalau harga CPO ya. Dengan ini Bu, kalau kita bahas mengenai ekspor, tentunya dengan penyerapan pemakaian biodiesel B50 ini availability dari sawit yang bisa kita ekspor apapun bentuknya ya Bu, CPO atau hilirisasinya tentunya akan merubah angka ekspor kita ya, sehingga tentunya juga ada perubahan-perubahan, ada suatu keseimbangan baru yang mungkin terjadi. Jadi ekspor mungkin berkurang, sehingga sekarang yang kita selalu surplus ekspor selama 60 bulan terakhir ini bisa terganggu ya. Sebetulnya bagi pengusaha, apakah itu ekspor, apakah itu digunakan dalam negeri, selama itu digunakan itu untuk mereka sudah cukup bagus. Cuman kalau harga ekspor sangat tinggi, yang mereka tentu lebih tinggi ya, apalagi dolar setinggi ini kan ya. Hanya yang menjadi masalah kan kita mempunyai problem dengan pasar Eropa. They just do not like palm oil. Kenapa? Karena mereka tentu menginginkan produk yang mereka sendiri kan, rapeseed, sunflower, atau soybean malahan Amerika ya. Jadi kalau saya lihat yang paling terganggu apabila kita menggunakan biodiesel dan minyak sawit, yang paling terganggu di pasar dalam negeri kita. Karena sekarang saja untuk B40 atau B30, saya nggak tahu sekarang berapa, itu penggunaan sawit itu sudah mencapai 38,7 juta ton. Sedangkan produksi kita hanya 51 juta ton. Jadi sisanya kita sekian kurang dari 20 ya. Ya, jadi penggunaan dalam negeri kita dengan minyak goreng, dengan sabun, dengan deterjen, dengan segala macam itu 16 juta. Jadi jangan penggunaan dalam negeri ini kita harus impor pula dari Malaysia. Gara-gara kita mabuk dengan biodiesel kita ini gitu ya, itu harus dipertimbangkan. Apalagi kalau 100%, semua mobil harus pakai itu 100% betul. Ini 1 juta ton kita pakai semua, itu biaya subsidinya makin tinggi. Di samping itu, rakyat pasti menjerit, minyak gorengnya nggak ada. Sekarang kita tahu minyak kita sekarang udah naik kan? Naik ya, karena ke dolar naik ya. Yang lucunya kan minyak goreng kita ini harga di luar naik, di dalam negeri nggak boleh naik. Padahal harus jual dalam negeri. Ada DPO apa ya? Domestic obligation. Product and obligation itu. Dan kalau sudah DPO ribut lah, tuduh menuduh lah segala macam. Yang menurut saya sih, gimana sih orang modal sendiri, uang sendiri, ya kemudian sekarang harus wajib mengisi pasar dalam negeri, negara aja nggak ikut memodali gitu ya. Apalagi ada ini devisa ekspor ditahan di dalam negeri itu. Itu berarti devisa kita kan kurang banyak kalau sampai tidak ekspor. Sekarang juga ke Eropa kan kita juga mau ekspor itu. Aturan yang baru kan hanya boleh waste dengan ini apa? Yusko. Itu Pak Presiden kita tentunya kita sudah paham bahwa beliau punya program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini dua-duanya pakai spion gitu ya. Nah itu
dilaksanakan dengan pembukaan lahan-lahan baru, diantaranya di Papua. Nah ini kita salah satu titik yang kita diserang sama luar negeri adalah deforestasi. Jadi kira-kira bagaimana kita sedikit mengurangi tekanan itu, atau mungkin kalau bisa mengatasi pakai misalnya tidak ekstensifikasi lahan tapi intensifikasi dari tanaman, itu dengan bibit unggul atau apapun lah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan pengalaman di lapangan selama ini di RSPI atau di RS Pak. Mungkin ada pembahasan. Jadi begini, masalah deforestasi ini kan bukan masalah baru. Ya. Kalau bapak-bapak suka mengamati tulisannya, videonya si Kalawit, itu dia jelaskan benar-betul. Orang Prancis itu yang betul jelaskan. Jadi forest itu punya fungsi yang banyak. Jadi kita diklaim dari mulai REP 1 2003 kita diklaim bahwa kita melakukan land use change yang sangat besar. Land use change dari hutan berubah menjadi pertanian. Itu menyebabkan emisi yang sangat besar. Ya. Emisi ini menurut GATT artikel 20 itu menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, walaupun belum terbukti. Kan kita tahu bahwa dulu para ahli-ahli emisi ini, climate change ini mengatakan bahwa nanti itu kalau emisi sudah tinggi maka hewan-hewan yang ada di kutub utara sana akan mati karena esnya cair semua, laut akan naik. Tapi sekarang kan tidak, belum sampai begitu. Tapi kita memang juga harus mengurangi emisi itu. Nah kita ini apapun yang terjadi, karena definisi hutan kita tidak sama dengan definisi hutan mereka, jadi kita itu boleh menebang hutan, sedangkan mereka tidak boleh. Nah, waktu saya ikut timnya ESDM ke Amerika, itu kan saya katakan kepada mereka, kenapa kamu blame kita menebang hutan? Padahal hutan kamu sampai ke atas Rocky Mountain itu semuanya hutan buatan. Kami masih hutan alami. Yaitu buatan atau alami selama itu menyerap emisi, itu adalah hutan, berfungsi sebagai hutan. Kalau kita kan hutan tebang habis, gundul. Segitu bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera, kayu setinggi langit, orang mati bukan karena banjir, karena tertimpa kayu. Nah itulah penebangan hutan liar yang kita tidak bisa kontrol. Semua mereka bukan karena benci sama sawit, bukan benci kepada kita, kepada hilangnya hutan kita yang terlalu cepat. Jadi kita mulai harusnya mengontrol, tetapi apa boleh buat lah. Sekarang 550.000 hektar akan dibuka di Papua dan sudah dibuka. Kita mau bilang apa? Makanya saya waktu Dirjen yang lama Pak Jatmiko bilang, Bros, apakah untuk deforestasi ini kita bisa maju ke DPTO? Sebenarnya saya nggak tahu. Kalau hasilnya laporannya FAO nanti memperlihatkan dengan foto-foto yang segala macam kayu bertumpuk di mana-mana itu muncul, saya yakin kita kalah. Jadi bukannya sawitnya saja yang salah. Sawit kan akarnya akar serabut, dia tidak bisa menyerap air banyak. Kemudian dia juga monokultur. Waktu saya mendampingi Menteri Pertanian ke Washington, ketemu dengan Secretary of Agriculture, dia bilang sama saya, sama Menteri, Pak, dia bilang, berapa banyak sungai yang habis untuk menyirami pohon sawit yang sekian juta hektar. Terus saya jawab semangat dia, harus nyirami Pak ya? Pak, sebenarnya God given rain. Itu saja saya jawab dia. Tapi itulah kelemahan kita. Kita bicara sedikit, kita tidak berbuat banyak. Apa kebun sawit yang sekarang dengan yang sekarang, dengan yang 10-50 tahun baik, apakah berubah? Enggak, sama saja. Kita kurang menyadari kesalahan kita.
Jadi kalau kita menanami lahan yang gundul dengan sawit itu tidak akan diserang negara-negara maju itu. Nah, ini Pak Tri, definisi hutan kita adalah satu ekosistem, ya. Definisi hutan Eropa, ya, definisi FAO yang pada umumnya diadopsi oleh negara-negara, yaitu setengah hektar, tinggi pohon lebih dari 5 meter, dan kanopi sekitar 30%. Oh, itu speknya. Itu speknya. Jadi spek ini nggak cocok satu sama lain, ya. Nah, kalau kita mengadop definisinya Eropa, means what? Bahwa semua bushes apa kan bahasa Indonesia? Semak belukar kita itu adalah hutan. Means what? Berarti kita melakukan deforestasi sangat besar karena semak belukar kita sudah habis semua. Makanya kita tidak mau mengadop definisi FAO. Memang FAO mengatakan boleh saja Anda mengadop definisi mana yang Anda mau. Tetapi karena kita menjual ke Eropa, kita harus mencocokkan diri kita dengan kemauan Eropa. Nah, yang jadi masalah kita ini undang-undang yang namanya undang-undang kehutanan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita kena fine kan, kena denda kita kan, mungkin hukum atau penalti. Apakah kita harus menerapkan definisi orang lain di negara kita? Itu yang jadi masalah. Jadi waktu kita negosiasi DS 593 biodiesel, kasus biodiesel, kita sengaja mengatakan kami tidak mau bicara mengenai deforestasi. We are talking about that. We are talking about land use change. Karena kita ingin membatasi diri supaya definisi kita ini tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Memang kita negara tropis, mereka subtropis kan memang nggak bisa apple to apple menurut. Ya memang nggak bisa, makanya saya pernah waktu negosiasi itu saya pernah bilang bahwa Anda itu musim panas Anda kan cuma 6 bulan. Jadi berarti pohon-pohon Anda yang berdaun itu mulai dari spring sampai kepada end of summer, ya kan? Sudah itu fall, means what? Jadi 6 bulan kamu orang itu pohonnya tidak menyerap emisi. Di Indonesia pohon itu menyerap emisi setahun penuh, termasuk laut kita yang besar. Tapi mereka mengatakan bahwa segala macam tidak gigit, nggak mau diambil. Emang kesulitan kita di situ. Dan kita tidak terlalu banyak penelitian yang mengenai laut. Laut itu menyerap oksigen banyak, menyerap CO2 banyak sekali. Terus saya bilang sama BRIN, coba kamu orang meneliti laut. Duitnya dari mana, Bos?